Selamat petang. Pagi tadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijoyanto ditangkap Mabes Polri. Bambang ditangkap atas tuduhan keterangan palsu terkait sengketa Pilkada Kota Waringin Barat yang sudah berlangsung 5 tahun silam. Ya, sontak penangkapan itu menuai banyak kecaman karena dianggap berbau politis dan dikaitkan dengan upaya pelemahan terhadap KPK. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya secara tuntas di Kabar Petang kali ini bersama saya Paramita Sumantri dan Bayu Andrianto. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan keterangan pers terkait penangkapan dari Bambang Wijoyanto yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri pagi tadi. Ya, hal ini diungkapkan oleh salah satu Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Selanjutnya, Adnan juga membacakan sikap KPK. Mereka menyatakan akan melawan semua pihak yang menghalangi pemberantasan korupsi. Pertama, KPK memprotes keras penangkapan yang dilakukan terhadap salah seorang pimpinan KPK, Bapak Bambang Wijoyanto. Kedua, jika penangkapan ini dikaitkan dengan penanganan perkara yang saat ini sedang ditangani KPK, sekali lagi KPK menegaskan bahwa penanganan kasus BG adalah murni penegakan hukum dan tidak ada unsur lain. Ketiga, secara kelembagaan antara KPK dan Polri tidak ada masalah. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepolisian sebagai institusi jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Keempat, kami mengajak masyarakat bersatu padu melawan korupsi. Dan melawan pihak-pihak yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo di sela acaranya dengan Bupati dan Wali Kota se-Indonesia menerima PLT Kapolri, Ketua Umum KPK, dan Jaksa Agung di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan itu membahas perkembangan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh Polri. Presiden meminta agar proses hukum dalam kasus tersebut harus objektif dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Presiden juga meminta agar kedua institusi yaitu Polri dan KPK menghindari gesekan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Dan berikut ini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya telah melakukan pertemuan dengan Wapres, Menko Polhukam, Jaksa Agung, dan beberapa menteri, serta dengan Ketua KPK dan Kapolri. Dan tadi saya sampaikan terutama pada Ketua KPK dan Ketua Kapolri sebagai Kepala Negara, saya meminta kepada institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan
sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Tadi juga saya meminta sebagai kepala negara agar institusi Polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing. Dua hal itu tadi yang saya sampaikan, dan kita berharap semuanya juga media, terutama menyampaikan hal-hal yang objektif. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai sesungguhnya kasus pidana ini sederhana, namun momentum yang diciptakan kedua pihak membuat kesan seolah-olah dua institusi penegak hukum yang kemudian bertikai dan saling menyandera. Saya kira sama dengan masyarakat pada umumnya, kaget atas peristiwa ini dan kemudian timbul kesan umum ya, kesan umum itu belum tentu benar secara hukum, bahwa ini terjadi proses atau situasi saling menyandera dan saling menyerang antara KPK dan Polri, meskipun selalu dikatakan ini persoalan oknum, persoalan orang, bukan persoalan institusi. Kenapa timbul kesan seperti itu? Karena sebenarnya kasus ini kan udah lama sebenarnya. Kasus Pilkada Kota Waringin Barat itu tahun 2010. Kalau tidak salah itu bulan Juni atau Juli. Karena saya yang membaca putusannya, meskipun saya tidak menjadi majelis hakimnya, tapi di MK itu setiap putusan harus diucapkan oleh ketuanya dan hakim yang lain yang 9 orang harus hadir. Nah itu 2010, kemudian pada tahun 2011 atau 2012 itu kasus keterangan palsunya, saksi yang memberi keterangan palsu itu sudah divonis oleh pengadilan. Nah mestinya kalau ada keterkaitan Bambang Wijoyanto dengan itu, mestinya kan ya tahun-tahun itu juga lah. Nah ini kesan saling menyerang ini tidak bisa disembunyikan, karena kemudian baru dibuka sekarang sesudah ada kasus pencalonan Kapolri Budi Gunawan. Tetapi tetap masalah ini harus dikembalikan ke soal hukum saja. Soal kesan dan sebagainya itu nanti akan dijawab oleh proses pengadilan. Ini persoalan hukum yang sebenarnya sederhana bisa dilokalisir menjadi perang terbuka antar dua institusi, meskipun selalu dikatakan oleh kedua pihak bahwa ini urusan oknum, urusan orang ke orang. Tetapi bagaimanapun melibatkan emosi massa seperti demo-demo yang ada sekarang di KPK ataupun demo-demo dukungan yang diberikan kepada Polri melalui sosial media dan sebagainya, ini saya kira membuang-buang energi kita dan membuat kita mundur di dalam pembangunan demokrasi dan hukum kita. Sudah lama saya katakan, ini sudah menjadi isu politik sebenarnya, bukan isu hukum. Politisasinya memang terlihat dari beberapa pihak ya. Misalnya saya kira tidak bisa disembunyikan, KPK sendiri memilih momentum untuk menetapkan BG sebagai tersangka, juga itu menimbulkan penafsiran politik macam-macam, karena penetapan itu dilakukan pada saat BG sudah diajukan dan siap propertes di DPR. Itu saya kira lalu menimbulkan kesan terjadi politisasi sebagai kesan ya. Oleh sebab itu kemudian ketika Polri pada hari ini menangkap Bambang Wijoyanto, kesannya menjadi pembalasan, sehingga bukan lagi orang melihat ini sebagai upaya menegakkan hukum, tapi ini persoalan pertarungan politik antara dua kekuatan yang kemudian melibatkan dua institusi penegak hukum yang seharusnya sangat kita banggakan dan kita harapkan itu untuk memberi contoh di dalam cara-cara menegak.
Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di Mabes Polri, kita langsung akan bergabung dengan rekan kami, Abraham Silaban yang berada di sana. Abraham, apa perkembangan terbaru pada sore hari ini dari Mabes Polri? Ya, Paramita dan Bayu, terhitung hingga saat ini lebih dari 10 jam, Bambang Wijoyanto, salah satu pimpinan KPK saat ini masih berada dalam ruang Bareskrim Mabes Polri, masih diperiksa, dan informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa proses BAP sedang dilakukan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi. Nampaknya bukan hanya kami para awak media yang sudah berkumpul di sini yang tidak mendapatkan akses begitu banyak terhadap Bambang Wijoyanto pasca ditangkap di Depok, Jawa Barat. Begitu pula dengan kuasa hukumnya. Ada 60-an kuasa hukum yang sore tadi tiba di sini untuk mendapatkan akses dan berbincang langsung bersama dengan Bambang Wijoyanto untuk memberikan seperti apa bantuan hukum nanti yang diberikan terhadap tersangka Bambang Wijoyanto yang saat ini berada di Bareskrim Mabes Polri. Hanya 5 menit saja yang diberikan waktu terhadap mereka untuk kemudian berbincang dan juga sejenak mengetahui seperti apa kondisi terbaru dari Bambang Wijoyanto. Nampaknya kemudian mereka menyatakan ini adalah diskriminasi hukum, mengingat bahwa hanya 5 menit waktu yang diberikan kepada mereka. Namun satu hal yang pasti, Bambang Wijoyanto hingga saat ini masih berada dalam Bareskrim Mabes Polri. Pasca respon yang diberikan oleh Presiden Presiden Joko Widodo, hingga saat ini belum ada informasi lanjutan yang ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri. Satu hal, informasi yang terbaru yang kami dapatkan adalah kuasa hukum dari calon Bupati Sugiharto yang bernama Karel juga tadi tiba di Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan konfirmasi terkait dengan pelaporan yang diinformasikan merupakan titik awal dari ditangkapnya Bambang Wijoyanto, pimpinan KPK saat ini di Bareskrim Mabes Polri. Informasi ini kemudian dimulai pada tahun 2010 lalu ketika ada indikasi bahwa pimpinan KPK yang saat itu merupakan kuasa hukum dari Ujang Iskandar yang merupakan saat ini bupati dari kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah kemudian dimenangkan oleh MK. Indikasinya adalah ada 68 saksi yang saat itu dihadirkan di MK dan dipengaruhi dan diarahkan untuk memberikan keterangan palsu. Itu adalah informasi yang sempat disampaikan oleh Sugiharto yang saat itu mengajukan gugatan, yang saat itu juga memberikan laporan pada tahun 2010 kepada Bareskrim Mabes Polri terkait dengan kompetisi dan juga pemilu kada yang sempat berlangsung di kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah. Namun setelah itu kemudian laporan kedua ditindaklanjuti sesungguhnya pada tanggal 19 Januari 2015 yang terhitung merupakan 4 hari yang lalu. Dari kesaksian yang kita sampaikan dan kita dengarkan dari Roni F. Sompi, Kabid Humas Mabes Polri yang menyatakan bahwa laporan tersebut diterima pada tanggal 15 Januari. Namun pada kenyataannya tanggal 19 Januari lah kemudian informasi dan laporan kedua itu diteruskan, mengingat kemudian ditindaklanjuti dan pada akhirnya pagi tadi pukul 7.30 Bambang Wijoyanto akhirnya diperiksa oleh KPK setelah dilakukan penangkapan yang pada waktu itu juga ada anaknya yang dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. Informasi terbaru yang kami bisa sampaikan dari sini adalah beberapa awak media yang saat ini masih terus menanti seperti apa tindak lanjut dari kasus ini. Apakah kemudian permintaan dari Adnan Pandupraja, salah satu pimpinan KPK yang sejak siang tadi berada di sini, sejak pukul 12 tadi mengupayakan agar Bambang Wijoyanto, salah satu pimpinan KPK ini segera mendapatkan akses untuk bebas begitu, bisa kemudian melakukan koordinasi dengan pimpinan KPK lainnya. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda untuk kemudian approve ataupun disetujuinya dari permintaan Adnan Pandupraja. Saya kira permintaan Adnan Pandupraja tersebut merepresentasikan dukungan dan juga aliran elemen masyarakat yang hingga saat ini masih berada di KPK. Namun satu hal yang kami pastikan pemirsa bahwa di Bareskrim Mabes Polri hingga saat ini belum ada informasi bahwa Bambang Wijoyanto hingga saat ini akan bisa terlihat bebas dari proses pemeriksaan yang hingga saat ini masih dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Demikian informasi terkini yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan-rekan saya di studio. Baik, Abraham Silaban, terima kasih laporan Anda. Kami tunggu terus perkembangan terbaru dari Mabes Polri Jakarta. Ya, istri dan anak Bambang Wijoyanto tidak terkejut dengan penangkapan sang ayah. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.